Assalamualaikum, hai teman film semua. Selamat datang kembali di channel Resa Aska, channel di mana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Gimana kabar hari ini teman film? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, film yang akan kita bahas kali ini tentang sekelompok anak sekolah SMA di Thailand yang berusaha memanipulasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke review filmnya ya. Scene pertama diawali dengan seorang remaja perempuan yang bernama Rinda Daniltep atau Lin, anak kelas 12 di sekolah Krung Thep Tawipanya sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Pada suatu hari, Lin bersama ayahnya yang bernama Pavit daftar ke sekolah SMA Krung Thep Tawipanya. Dia bertemu dengan kepala sekolah SMA tersebut. Ayahnya menjelaskan jika Lin merupakan siswa yang berprestasi pada waktu SMP. Dia juga juara satu kompetisi matematika, juara teka-teki silang nasional, juara pencapaian di bidang olahraga. Kepala sekolah berkata jika bahwa ayahnya tidak perlu bertanya apakah sekolahnya akan menerima atau tidak. Sudah pasti Lin diterima di sekolah ini. Namun pertanyaannya, apakah dia sendiri mau bersekolah di sini? Lin pun menjawab jika sebenarnya dia cocok dengan sekolahnya yang dahulu. Lagi pula jika sekolah di sini, ayahnya harus mengeluarkan uang 150.000 baht per tahun. Kepala sekolah berkata, biaya sekolah di sini hanya 120 baht per tahun. Lin pun kemudian memperinci biaya yang dikeluarkan jika ia sekolah di sini. Ayahnya adalah pengajar di sekolahnya yang dulu, sehingga pada saat berangkat sekolah, ia dapat menghemat ongkos karena bisa berangkat bersama ayahnya. Jika ia sekolah di sini, otomatis ia harus mengeluarkan ongkos kereta dan ojek 80 baht sehari. Dikalikan 8 bulan, berarti kurang lebih 170 hari dikalikan 80 baht per hari. Jadi totalnya 13.600 baht per tahun. Kemudian biaya makan siang di sekolahnya yang dulu harganya 20 baht, sedangkan di sini 35 baht per hari. Belum lagi dia harus membeli keperluan dan seragam sekolah yang baru. Setelah dihitung-hitung, semuanya sekitar 150.000 baht selama 1 tahun. Kepala sekolah bertanya, bagaimana jika ia sekolah di sini gratis? Sekolah sangat menghargai betapa pintarnya Lin. Oleh sebab itu, Lin tidak perlu membayar biaya sekolah. Dan Lin pun menyetujuinya. Keesokan harinya pada saat Lin sedang sesi pemotretan wajahnya untuk keperluan sekolah, dia bertemu dan berkenalan dengan murid baru yang bernama Grace, yang kemudian menjadi sahabatnya di sekolah tersebut. เขาชื่อเกสนะ เราลิน Suatu hari di perpustakaan sekolah, Grace bilang jika kepala sekolah mengeluarkan peraturan baru bagi siswa yang ingin bergabung di ekstrakurikuler drama sekolah. Peraturannya yaitu siswa harus mempunyai nilai minimal 3,25. Grace sangat ingin mengikuti drama sekolah, namun nilainya tidak memenuhi syarat. Grace memperlihatkan nilai matematikanya yang sangat kecil. Lin yang hanya melihat sekilas soal ujian matematika Grace langsung bisa menjawabnya dengan benar. Lalu Grace meminta bantuan Lin untuk menjadi guru lesnya. Jika ia mau mengajarinya, maka ia akan memberikan susu kocok setiap hari. Namun Lin menolaknya. Grace berkata jika ia mau membantunya, ia akan menjadi murid pertamanya dan memanggilnya dengan sebutan Guru Lin. Dan Lin pun menyetujuinya. Scene kembali ke waktu ketika Lin sedang diinterogasi. Lin berkata jika ia memang mengajari Grace dan hal itu bukan suatu kejahatan. Suatu hari di ruangan kelas pada saat sedang ujian matematika di sekolah, Lin melihat soal kertas ujian matematikanya sama persis dengan soal ujian milik Grace pada waktu itu. Lin pun berbisik kepada Grace jika ia akan mampu mengerjakannya, karena dia telah mengajari Grace sebelumnya. Namun Grace tetap tidak bisa mengerjakannya. Guru yang mendengar Lin dan Grace berbisik-bisik melempar penghapus menyuruh mereka agar diam dan tidak boleh mencontek.
Lin yang pintar dalam hal matematika dengan mudah mengerjakannya dan menyelesaikannya. Dia yang melihat Grace tidak bisa mengisi soal ujiannya, membuat contekan menggunakan penghapus dan meletakkannya ke sepatu Lin dan mendorongnya ke bawah kursi Grace. Dan Grace pun menendang sepatu miliknya ke arah Lin. Grace pun mengambil contekannya dan mengisi soal ujiannya. Pada saat pembagian hasil ujian, Grace sangat senang karena hasil ujiannya 3,87. Untuk merayakannya, Grace mengajak Lin ke rumah pacarnya yang bernama Pat. Pat merupakan anak orang kaya. Pat berulang kali meminta Grace agar mengajak Lin main ke rumahnya. Pat berujar jika sebenarnya mereka bertiga di kelas yang sama, namun jarang mengobrol. Pat berkata jika Grace selalu membicarakan soal Lin yang sangat pintar. Dia juga berbicara jika dirinya yang membantu Grace pada saat ujian matematika. Kemudian, Pat menawarkan sebuah kesepakatan kepada Lin. Jika Lin membantu dirinya dan teman-temannya sebanyak 5 orang dalam ujian sekolah, dia akan membayar Lin sebesar 3.000 baht per mata pelajaran per orang. Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang dihasilkan Lin dalam satu semester. Dalam satu semester ada 13 mata pelajaran. Lin pun menjawab 234.000 baht, angka yang sepadan untuk kecerdasan Lin. คูณ 234,000 Pada suatu malam di rumah Lin sedang memainkan piano, kemudian ayahnya menghampiri dan berkata kepada Lin. Tadinya dirinya akan menjual piano itu untuk membeli mobil baru karena Lin sudah jarang memainkannya. Lin bertanya, kenapa ayahnya memasukkannya ke sekolah yang sekarang? Ayahnya menjawab, jika sekolah Lin yang sekarang, murid-muridnya selalu mendapatkan beasiswa di luar negeri dan berharap jika Lin dapat menggapai kesempatan itu. Ayahnya pun beranjak pergi dan berkata agar Lin jangan terlalu keras kepada dirinya dan jangan sampai mengganggu tetangga dengan suara pianonya. Lin pun kemudian memainkan kembali pianonya. Pada saat Lin bermain piano, dia kemudian menemukan sebuah ide cara untuk memberi contekan kepada teman-temannya. Sin kembali ke sebuah ruangan di mana Pat sedang diinterogasi. Dia berkata jika dia membayar Lin karena telah mengajarinya les piano, dan hal itu tidak melanggar hukum. Keesokan harinya, Lin mengajari Pat, Grace, dan kelima temannya tentang ketukan 4 nada lagu klasik di piano, yang menandakan kunci jawaban soal ujian. Tiap lagu melambangkan huruf A, B, C, dan D. Lin meminta mereka untuk mengingat pergerakan jarinya. Jika diawali dengan jari kelingking dan diakhiri ibu jari, itu menandakan huruf A. Jika dimulai ibu jari dan diakhiri kelingking diulang 2 kali, itu menandakan huruf B. Jika diawali dengan jari manis, berarti huruf C. Dan huruf D jika diakhiri dengan ibu jari 2 kali. Lin akan memberikan 3 jawaban dari setiap 4 soal. Dia akan mengulang pola ini sehingga tidak mencurigakan dan nilainya pun bisa dikendalikan serta tidak terlalu menarik perhatian guru. Sisa soalnya, kalian harus menyelesaikannya sendiri. Lin akan mulai memberi jawabannya pada pukul 9.15. Sementara itu, selesaikan sisa soalnya. Grace pun akhirnya bisa mengikuti ekstrakurikuler drama di sekolah karena dia mendapatkan nilai ujian yang bagus. Pat pun demikian, dia mendapatkan mobil baru dari orang tuanya karena nilai ujiannya bagus. Teman-teman Lin pun telah mentransfer uang yang dijanjikan kepada Lin. Lin pun membelikan ayahnya sebuah kemeja mahal. Dia berdalih jika dia mendapatkan uang dari hasil les mengajar piano. Semakin lama, kabar jika Lin memberikan kunci jawaban ujian semakin ramai di sekolah. Banyak siswa yang ingin dibantu Lin dalam mengisi soal ujian dengan modul les piano kepada Lin. Suatu hari, sekolah mengumumkan murid beasiswa terbaik, yaitu Lin dan seorang siswa laki-laki bernama Beng. Mereka mewakili sekolah mengikuti suatu ajang kompetisi yang bernama Teen Genius yang disiarkan di televisi. Mereka berhasil menjadi yang terbaik dalam acara tersebut. Mereka berdua pun dipanggil oleh kepala sekolah untuk menerima kabar jika tahun depan Kedutaan Besar Singapura menawarkan beasiswa secara penuh program sarjana dan doktoral.
Melihat nilai, perilaku, dan tekad mereka, kepala sekolah percaya jika mereka berdua dapat mewakili sekolah dengan baik. Namun, masalahnya beasiswa tersebut hanya untuk satu orang. Akhirnya, Lin dan Beng bersaing untuk mendapatkan beasiswa Singapura tersebut. Pada suatu hari, terlihat Beng sedang berjalan menuju kelasnya. Ada satu siswa bernama Tong mengejarnya dan meminta Beng membantunya pada saat ujian nanti. Dia berkata jika dia sakit dan tidak belajar soal ujiannya. Dia pun bercerita ujian kali ini dia tidak boleh gagal. Menghafal kode piano terlalu sulit baginya. Beng pun bertanya maksud dari Tong mengenai kode piano. Namun Tong menjawab bukan apa-apa. Tong akan membayar Beng 3.000 baht jika membantunya. Namun Beng menolaknya dan pergi. Murid-murid pun telah masuk ke sebuah aula untuk melaksanakan ujian. Terlihat di sana Lin, Pat, Grace termasuk Beng dan yang lainnya. Ujian pun dimulai. Para murid mulai mengisi jawaban kertas soal yang ada di hadapan mereka. Di tengah ujian, Beng menanyakan cara mengisi nomor 40. Pengawas pun menjawab jika lembar ujian terdiri dari 2 set, sehingga tiap siswa berbeda mendapatkan soal ujiannya. Lin dan teman-temannya kaget mendengar hal ini. Lin mendapatkan lembar ujian set 1 dan beberapa temannya mendapatkan lembar ujian set 2. Lin yang telah mengerjakan lembar ujian set 1 mulai memberi kode jawaban set 1 terlebih dahulu kepada teman-temannya. Waktu tersisa 20 menit lagi. Teman-temannya yang mendapatkan soal set 2 belum mengisi lembar jawaban satupun. Lin bertanya kepada Tong yang duduk di dekatnya lembar ujian berapa yang dia dapat. Tong pun menjawab bahwa dia mendapatkan lembar jawaban set 2. Lin pun menyuruh Tong untuk menukarkan lembar ujian dengan lembar ujian miliknya. Dengan waktu yang tersisa 20 menit, Lin harus mengisi lembar soal set 2 dan memberitahu jawabannya ke teman-temannya. Waktu tinggal 10 menit lagi. Lin mulai memberikan kode menggunakan jarinya ke teman-temannya. Dan setelah beberapa lama, waktu pun habis. Pengawas menyuruh mereka untuk berhenti menulis dan menyimpan pensilnya, dan kemudian mengambil kertas jawaban mereka. Namun, tak disangka mereka berhasil mengisi jawaban yang diberikan oleh Lin. Pada saat selesai ujian, Lin dan Tong dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Di ruangan kepala sekolah, sudah ada Beng yang sedang duduk dan berbincang dengan kepala sekolah. Ternyata, Beng mengadu jika Tong mencontek kepada Lin pada saat ujian. Pengawas ujian pun datang dan memberikan soal ujian yang telah Lin dan Tong kerjakan. Mereka tidak mungkin mencontek karena kertas ujian Lin set 1, sementara Tong set 2. Kepala sekolah pun menyuruh Beng dan Lin untuk meninggalkan ruangan, sementara Tong tetap diam di ruangan. Pada saat Lin akan meninggalkan ruangan, kepala sekolah memanggil Lin dan berkata jika ini bukan kertas buram milik Lin. Kepala sekolah pun memanggil ayah Lin dan memberitahukannya jika Lin mengerjakan ujian milik temannya. Lin pun disuruh menjelaskannya, jika tidak, sekolah akan mengeluarkannya. Beng pun datang dan berkata kepada kepala sekolah, jika sebelumnya Tong berbicara kepadanya, dia akan membayarnya jika Beng memberi contekan dalam ujian. Kepala sekolah yang mendengar hal itu sangat kecewa karena Lin merupakan murid yang teladan. Dia tidak segan untuk mengeluarkan Lin dari sekolah, tapi karena ini kejadian pertama kali, maka kepala sekolah tidak akan mengeluarkannya. Namun dia akan mencabut beasiswa Lin. Kepala sekolah berkata, jika sekolah adalah tempat belajar, bukan tempat untuk mencari uang. Lin pun tersenyum dan berkata, jika bukan hanya dirinya yang mencari uang tambahan di sini. Kepala sekolah pun berbuat demikian. Walaupun Lin mendapatkan beasiswa, ayahnya tetap membayar sejumlah uang kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun berdalih jika itu adalah uang pembangunan sekolah. Lin menjawab, jika uang pembangunan sekolah sudah termasuk ke dalam uang sekolah. Ayah Lin kemudian memotong pembicaraan mereka dan berkata, jika dia hanya ingin Lin lulus dari sekolah ini. Kepala sekolah kemudian setuju, namun ada satu syarat.
Lin dilarang mengikuti beasiswa Singapura. Lin pun berkata tidak ada hubungannya hal ini dengan beasiswa Singapura. Karena dia memang memberi contekan ke teman-temannya, namun dia tidak pernah mencontek dan nilainya merupakan kerja keras dan kemampuannya. Namun, kepala sekolah berkata, jika yang berhak mengikuti beasiswa Singapura adalah bank. Jika Lin tidak bisa menerima syarat ini, dia dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Sementara itu, di rumah Lin terlihat ayah Lin sangat kecewa akan kelakuan anaknya. Dia melihat buku tabungan Lin dan banyak sekali transferan uang masuk ke rekening Lin. Ayah Lin sangat terpukul akan hal ini. Dia merasa telah gagal mendidik Lin. Dia pun akan menjual mobilnya untuk biaya sekolah Lin dan membuka bajunya yang telah dibelikan oleh Lin. Kemudian dia berkata kepada Lin untuk melupakan impiannya kuliah di luar negeri dan menyuruh Lin untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan teman-temannya. Dan Lin pun hanya bisa terdiam dan menangis. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Grace mengajak Lin untuk bertemu dia, menceritakan tentang orang tua Pat yang sangat senang dengan dirinya. Mereka menganggap bahwa semenjak berpacaran dengan dirinya, nilai ujian Pat selalu bagus. Orang tua Pat menginginkan Pat untuk kuliah di Boston University seperti ayahnya. Mereka menginginkan agar Grace kuliah di sana juga dan menemani Pat. Grace tidak perlu memikirkan biayanya karena semuanya akan ditanggung oleh orang tua Pat. Kemudian, Grace memperlihatkan informasi dan buku mengenai ujian penerimaan mahasiswa baru di Boston University. Grace memberitahu jika ujiannya menggunakan STIC seperti GAT-PAT yang digunakan untuk masuk ke universitas di Amerika. Standar ujian di mana ujiannya dilakukan pada waktu yang sama di seluruh dunia. Grace berkata kepada Lin, jika mau membantunya, Pat akan memberinya sebesar 600.000 baht. Lin pun pergi sambil membawa buku yang diberikan oleh Grace. Di sepanjang perjalanan, dia pun berpikir. Akhirnya, dia menulis sesuatu di secari kertas yang berisi jika dia tidak bisa membantunya kali ini. Dia pun memberikannya kepada pegawai hotel milik orang tua Pat. Namun, sesaat sebelum menyerahkan kertas dan buku tersebut, Lin melihat ke beberapa jam dinding yang berada di hotel tersebut yang menunjukkan waktu di berbagai belahan negara. Lin pun bertemu dengan Pat dan Grace. Dia menceritakan tentang perbedaan zona waktu di berbagai belahan negara di dunia. STIC diadakan di waktu dan tanggal yang sama di seluruh dunia. Karena perbedaan waktu dengan Thailand, Australia akan mulai ujiannya terlebih dahulu. Sebagai gambaran sederhananya, Pat dan Grace ujian di Thailand. Sementara dirinya akan terbang ke negara yang ujiannya lebih awal dilaksanakan, yaitu Sydney, Australia yang perbedaan zona waktunya 4 jam lebih awal dari Thailand. Dia akan melihat soal ujiannya terlebih dahulu dan menyelesaikan ujiannya lebih awal daripada kalian yang berada di Thailand. Dia bisa memberitahu soal ujian dan jawabannya kepada Pat dan Grace, juga kepada orang-orang lain di Thailand sebanyak yang kita mau. Selain membuat Grace dan Pat lulus, kita juga bisa menghasilkan uang yang banyak dari orang lain. Grace menganggap ini terlalu beresiko. Namun, Lin berkata, jika ini satu-satunya cara agar dia bisa menghasilkan uang dan berkuliah tanpa meminta ke siapapun karena dia pun ingin berkuliah ke Boston University. Grace dan Pat bertanggung jawab mendapatkan murid-murid yang ingin mendapatkan kunci jawaban dan bersedia membayar. Sementara soal ujian biar Lin yang mengurusnya. Namun Pat bingung bagaimana cara Lin memberikan kunci jawabannya nanti. Lin menjawab cara yang terbaik dan paling aman adalah dengan cara mengingatnya. Tapi Pat menertawakannya. STIC memiliki 100 soal pertanyaan. Bagaimana Lin dapat mengingat semuanya? Lin menjawab, jika dia mampu mengingatnya. Namun dengan sisa waktu yang tak banyak setelah mengerjakan soal ujian, dia minimal hanya bisa mengingat setengahnya. Lin berkata jika bahwa ada seseorang yang dapat membantunya, namun dia tidak akan mau membantu Lin. Orang itu adalah Ben.
Di tempat lain, Beng sedang membantu ibunya mengantarkan cucian kepada pelanggan laundry milik ibunya. Ibu Beng membuka usaha laundry untuk membiayai sekolah Beng. Pada saat di perjalanan mengantarkan cucian, Beng dihampiri oleh 2 orang yang langsung memukuli Beng hingga pingsan. Mereka menganggap Beng telah menyerempet mobil miliknya. Keesokan harinya, dengan muka babak belur, Beng pun terbangun di tempat pembuangan. Sementara itu di sekolah, Pat, Grace, dan Lynn sedang mengobrol dengan Tong. Jika ingin lulus STIC, dia harus membayar 250.000 baht. Tong pun menyanggupinya, karena jumlah uang segitu masih lebih kecil dibanding harus mengikuti les. Lynn berkata jika mereka membutuhkan 30 murid lainnya. Jika lebih dari itu terlalu beresiko. Tong memperlihatkan grup di WhatsApp STIC miliknya ada sekitar 30 orang. Kemudian Lynn berkata, jika Tong berhasil mengajak mereka bergabung, maka Tong akan mendapatkan diskon 5.000 baht. Pat berkata kepada Tong, tidak boleh ada orang lain yang tahu akan hal ini terutama si Beng. Tong menjawab, jika Beng tidak akan membuat masalah karena dia mendengar kabar jika ada yang memukuli Beng dan sekarang berada di rumah sakit. Dia tidak akan berhasil mengikuti ujian beasiswa. Pat, Grace, dan Lynn pun membuat pertemuan seminar dengan para murid yang telah bergabung. Mereka membahas tentang bagaimana teknis mendapatkan jawaban dari Lynn pada saat ujian berlangsung. Lynn menjelaskan, benda yang diizinkan di ruang ujian yaitu pensil 2B, penghapus, nomor ujian, dan paspor. Alat komunikasi sudah pasti tidak akan diperbolehkan. Oleh sebab itu, dia akan menyembunyikan HP-nya di toilet. Dia akan mengirimkan jawabannya di antara waktu istirahat. Ujiannya dibagi menjadi 3 bagian dengan 2 kali waktu istirahat. Dia akan mengirimkan jawabannya kepada Pat dan Grace. Tugas Pat dan Grace adalah mencetak dan menempelkannya menyerupai barcode pada pensil yang akan digunakan oleh para murid. Perbedaan lebar dari barcode tersebut merupakan kode kunci jawaban yang dimulai dari sebelah kiri ke kanan. Paling tebal adalah A, kemudian B, dan seterusnya. Mereka akan diberi 4 pensil untuk kunci jawaban di setiap bagian dalam waktu ujian. Nomor di sebelah barcode adalah jawaban untuk pertanyaan grade in. Sedangkan untuk ujian esai, mereka biasanya menggunakan artikel yang sudah diterbitkan. Lynn akan mengirimkan kata kuncinya untuk kalian cari di Google. Pada hari ujian, semua orang akan diberi pensil yang sudah ada barcode jawabannya sebanyak 4 buah sebelum pukul 7.30. Untuk tiba di tempat ujian tepat waktu, mereka akan disediakan ojek untuk mengantar. Dan yang terakhir adalah semua orang harus membayar dengan tunai dalam 2 minggu ini. Jika tidak, perjanjian akan dibatalkan, dan menegaskan jika hal ini merupakan rahasia. Pada suatu hari, Lynn mengunjungi Beng di tempat laundry milik ibunya. Lynn berkata, jika dia ikut sedih karena Beng tidak bisa mengikuti ujian beasiswa di Singapura. Dan Beng pun menjawab, jika dia juga meminta maaf atas kejadian dahulu yang menimpa Lynn. Dia tidak bermaksud seperti itu. Namun kedatangan Lynn bukan karena hal itu, tetapi dia menawarkan sesuatu kepada Beng, yaitu untuk mengikuti ujian. Beng pun menjawab, mengikuti ujian atau curang dalam ujian. Lynn menjawab, curang itu jika salah satunya dirugikan. Sementara hal ini kita mendapatkan uang dan mereka mendapatkan nilai yang bagus. Sama-sama diuntungkan, bukan? Lynn berbicara jika Beng dan dirinya mempunyai kemiripan. Mereka mempunyai kelebihan dalam hal kecerdasan, namun tidak memiliki cukup biaya untuk mewujudkan impiannya. Oleh sebab itu, Lynn beranggapan jika kita harus bekerja keras dalam mewujudkannya. Namun, Beng membantahnya. Mereka tidak mirip satu sama lain. Lynn seseorang yang curang, sedangkan dirinya seseorang yang kurang beruntung. Lynn membenarkan hal itu. Namun, Lynn mengingatkan Beng bahwa suatu saat kehidupan akan mencurangi dirimu, walaupun dirimu telah melakukan hal benar. Lynn pun memberikan sebuah alamat untuk Beng datangi besok jika tertarik untuk bergabung. Lynn pun kemudian pergi meninggalkan Beng. Keesokan harinya di sebuah tempat percetakan,
Pat, Grace, dan Lin berkumpul yang kemudian diikuti oleh Beng. Lin pun mulai menjelaskan apa yang harus Beng lakukan nanti. Pertama, Lin dan Beng akan pergi ke Sydney dan mengikuti ujian STIC di sana. Kedua, Beng harus mengingat setengah dari kunci jawaban awal. Ketiga, setelah Beng mengerjakan soal ujiannya, Beng harus berpura-pura sakit agar diizinkan untuk ke toilet dan mengirim jawabannya kepada teman-teman di Thailand menggunakan HP yang telah disimpan di dalam tangki kloset air. Beng bertanya, berapa bagian uang yang didapatkannya? Lin pun menjawab, 1 juta baht, sementara dirinya mendapatkan 2 juta baht. Lin pun berkata jika mereka harus berkumpul kembali pada pukul 1 siang. Namun, Pat berkata, jika pesawat ke Sydney jam 11 malam, kenapa harus terburu-buru? Lin berkata, besok ada satu hal lagi yang perlu kita latih. Scene pun beralih kembali ke sebuah ruangan di mana Pat sedang diinterogasi. Pat berkata jika tidak bisa orang menuduh orang yang tidak bersalah. Ternyata, mereka sedang berlatih untuk memberi jawaban kepada pihak polisi jika misi mereka terbongkar. Lin pun bertanya kepada Pat, apa yang akan kau katakan jika Beng ketahuan? Pat pun menjawab dan berkata, jika dia tidak mengenal Beng. Yang dia tahu, Beng adalah seorang pecundang di sekolah. Dia tidak pernah bergaul, bahkan dia pernah dipukuli dan berakhir di tempat pembuangan. Beng yang mendengar hal itu kemudian menyerang Pat dan memukulinya hingga Lin pun terkena pukulan Beng. Beng berkata jika dia tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa dia dipukuli dan terbangun di tempat pembuangan sampah. Beng mulai sadar jika ini adalah persekongkolan Pat dan Lin agar dia tidak dapat mengikuti ujian beasiswa Singapura. Pat pun meminta maaf kepada Beng. Pat tidak menyangka jika mereka yang memukulinya akan sekeras itu kepada Beng. Pat memohon agar Beng tetap dapat mengikuti rencana yang telah mereka susun. Beng pun marah dan akan melupakan soal STIC. Dia berkata jika Pat tidak akan pernah mengerti soal beasiswa, karena Pat adalah orang kaya, sedangkan dirinya hanya seorang anak dari ibu yang hanya memiliki usaha cucian. Beasiswa tersebut merupakan impiannya agar ibunya nyaman dan tidak memikirkan soal biaya. Beng pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Lin dan Grace pun berusaha mengejar Beng, namun tidak menemukannya. Lin bertanya kepada Grace, apakah dia mengetahui tentang ini? Grace menjawab jika dia tidak tahu dengan apa yang Pat lakukan terhadap Beng. Lin pun berkata jika dia tidak akan melanjutkan rencana ini dan menyuruh Grace untuk mengembalikan kembali uang-uang yang telah disetorkan oleh murid-murid lainnya. Lin pun pergi meninggalkan Grace untuk pulang. Di tengah perjalanan, Lin bertemu dengan Beng. Beng berkata, jika 3 jam lagi pesawat akan terbang, kita harus bergegas. Lin bertanya, mengapa Beng masih mau melakukannya? Dia menjawab, setidaknya dia mendapatkan uang dan dia tidak dihajar dengan sia-sia. Namun, Lin berkata, jika dia tidak mau melakukan rencana tersebut. Beng menjawab, alasan dia mau melakukannya adalah karena Lin. Jadi, dirinya harus bertanggung jawab atas apa yang telah Lin mulai. Mereka berdua akhirnya berangkat ke bandara untuk menuju Sydney. Keesokan harinya, mereka berdua telah sampai di Sydney. Lin memberikan sebuah HP kepada Beng. Beng meminta maaf kepada Lin karena hidungnya terpukul oleh dirinya. Beng pun berkata jika dirinya tidak pernah ke luar negeri. Lin menjawab, jika mulai besok dan selanjutnya, dunia ini milik kita. Mereka pun bersuah foto di lokasi dekat Sydney Opera House. Keesokan harinya, Beng dan Lin melihat pengumuman di berita televisi jika ujian STIC dibatalkan di banyak negara Asia seperti Cina dan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan Dewan Akademi mensinyalir jika soal ujian STIC telah bocor sebelum tanggal ujian. Sehingga Dewan Akademi akan lebih meningkatkan keamanan guna memastikan tidak ada masalah lagi. Beng dan Lin pun berangkat ke tempat ujian dan mengikuti ujian STIC. Sebelum ujian dimulai, para peserta ujian diberi pengarahan oleh panitia ujian bahwa yang terlambat tidak bisa mengikuti ujian, dan mereka pun dilarang membawa ponsel.
Pada saat bersamaan, Lin memutar jam tangan miliknya dan merubahnya ke waktu Thailand. Lin dan Beng pun pergi ke toilet untuk segera menyimpan HP mereka di bawah tangki air kloset. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam ruangan dan mulai mengikuti ujian. Bagian pertama merupakan ujian membaca yang terdiri dari 52 pertanyaan dengan waktu 45 menit untuk menyelesaikannya. Beng dan Lin pun mulai mengisinya. Setelah berhasil mengisinya, mereka harus mengingat jawaban mereka untuk dikirimkan kepada Grace dan Pat lewat HP yang disimpan di toilet. Beng dan Lin pun selesai mengisi soal ujiannya dan bergegas ke toilet pada saat istirahat selama 10 menit. Mereka membuka tangki air kloset dan mulai mengirimkan jawaban ujian bagian 1 kepada Grace dan Pat. Lin pun berhasil mengirimkan jawabannya, namun Beng masih belum mengirimkan jawabannya. Dia meminta tambahan uang 1 juta baht kepada Pat dan meminta Pat mentransfernya dalam 5 menit. Jika tidak, dia tidak akan mengirimkan jawabannya. Beng berpesan jika penambahan 1 juta itu karena Pat memukulinya. Pat pun mentransfer sebanyak 485.000 baht. Setengahnya lagi akan dia transfer jika sudah menerima jawaban soalnya. Akhirnya, Beng pun mengirimkan kunci jawabannya. Segera Pat dan Grace pun mencetak barcode dan menempelkannya ke pensil-pensil yang akan dipakai oleh murid-murid lainnya dalam ujian. Beng dan Lin pun memasuki kembali ruangan ujian untuk mengisi soal ujian bagian kedua tentang menulis bahasa dengan 44 pertanyaan dalam waktu 25 menit. Ujian kedua pun selesai, dilanjutkan dengan ujian ketiga yaitu ujian matematika, grade in sebanyak 16 pertanyaan dengan waktu 20 menit. Waktu pun selesai, mereka diberi waktu 10 menit untuk beristirahat. Beng dan Lin kembali ke toilet untuk mengirimkan kunci jawabannya kepada Pat dan Grace. Beng yang sedang berada di dalam toilet dipaksa untuk keluar oleh pengawas ujian dikarenakan ada yang melaporkannya bahwa dia terlalu lama di dalam toilet. Beng yang panik tidak sengaja memecahkan penutup tangki air kloset dan membuang HP miliknya ke dalam kloset. Sementara itu, Lin yang akan masuk ke dalam toilet wanita terkendala oleh banyaknya peserta ujian yang antri juga di dalam toilet. Hal ini mengakibatkan Lin kehilangan banyak waktu sehingga dia tidak bisa mengirimkan jawaban kepada Pat dan Grace. Lin pun dipaksa keluar dari toilet oleh pengawas ujian karena waktu istirahat telah habis. Lin yang panik membawa HP miliknya dan menyimpannya di dalam sepatunya. Pada saat akan memasuki ruangan ujian, para peserta terlebih dahulu diperiksa tubuhnya oleh panitia ujian. Lin yang membawa HP di sepatunya sontak kaget dan kebingungan bagaimana cara dia memindahkan HP di sepatunya. Lin kemudian melihat dispenser air minum. Dia pun pura-pura mengambil air minum, lalu mengambil HP di sepatunya dan menyembunyikannya di bawah tatakan dispenser. Lin pun berhasil masuk ke dalam ruangan ujian. Dia melihat ke arah bangku Beng yang masih kosong. Bagian keempat pun dimulai, yaitu ujian matematika pilihan ganda sebanyak 30 pertanyaan dengan waktu 35 menit dan dilanjutkan dengan pertanyaan esai. Lin yang tidak sempat mengirimkan jawaban pada bagian kedua dan ketiga mencoba mengingat kembali jawabannya dan menuliskannya di lembar jawaban miliknya. Lin kemudian mengisi lembar jawaban bagian keempat dan dia pun selesai menjawabnya. Atas kejadian yang menimpa Beng, membuat Lin tidak bisa fokus untuk menghafal jawabannya. Dia pun teringat akan kode jari pada saat bermain piano. Hal ini mempermudah Lin untuk mengingat kembali jawaban-jawabannya. Kemudian Lin melihat ke arah kursi Beng yang masih kosong. Jika sesuai rencana, seharusnya Beng yang kali ini berpura-pura sakit dan merasa akan muntah, lalu meminta izin kepada pengawas ujian untuk pergi ke toilet dan mengirimkan jawaban pada Pat dan Grace. Namun karena tidak ada Beng, Lin pun melihat hasil pensil di depannya dan mulai memasukkan pensil tersebut ke arah tenggorokannya, sehingga menyebabkan dia muntah dan pergi meninggalkan ruangan ujian.
Pengawas ujian yang melihat hal ini berkata, jika dia meninggalkan ruangan, maka dia akan gagal dalam ujiannya. Lin pun pergi dan mengabaikannya. Pada saat di luar ruangan ujian, Lin mengambil HP miliknya yang dia sembunyikan di bawah dispenser. Sementara itu, di Thailand, ayah Lin berulang kali menghubungi nomor HP Lin, namun tidak ada jawaban dari Lin. Dia pun mendatangi tempat percetakan Pat dan Grace berada. Dia menanyakan tentang keberadaan Lin, namun Pat dan Grace menjawab jika dia tidak melihatnya beberapa hari ini. Ayah Lin berkata jika Lin mengikuti kompetisi Teen Genius di Sydney, namun sulit sekali untuk dihubungi. Dia lupa membawa surat izinnya di rumah. Ayah Lin pun mencurigai Pat dan Grace. Dia bertanya sebenarnya apa yang Lin lakukan di Sydney. Jika tidak menjawabnya, maka dia akan bertanya kepada kepala sekolah. Grace yang merasa terdesak menjawab jika Lin dan Beng berpacaran dan mereka melakukan perjalanan untuk liburan ke Australia. Ayahnya pun hanya bisa bengong dan meninggalkan Pat dan Grace. Sementara itu, Lin pun bergegas untuk meninggalkan tempat ujian. Namun ada seorang panitia ujian yang mencari dan mengejarnya. Lin terus berjalan sambil menggunakan HP-nya untuk mengirimkan jawaban-jawabannya kepada Grace. Namun masih tersisa 6 jawaban lagi yang belum dikirimkan oleh Lin. Siswa-siswa peserta ujian yang telah membayar mulai gelisah dan marah menunggu pensil-pensil yang tak kunjung diberikan oleh Pat dan Grace. Sementara waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 7.22 pagi. Sambil berjalan, Lin berusaha fokus mengingat kembali kunci jawabannya dan akhirnya berhasil mengirimkannya kepada Grace. Grace yang telah menerimanya bergerak cepat mencetak dan menempelkannya di pensil untuk dibagikan ke semua siswa. Kemudian semua siswa diantarkan menggunakan ojek-ojek yang telah dipesan oleh Tong untuk mengikuti ujian STIC Thailand. Kembali ke Lin, akhirnya pengawas ujian berhasil menemukan Lin dan memaksa Lin untuk ikut dengannya ke tempat ujian. Lin pun menurutinya dan mengikutinya. Namun, Lin segera membuang HP miliknya dengan cara memasukkan ke dalam tas seorang wanita. Pada saat di tempat ujian, Lin melihat Beng sedang diinterogasi. Kemudian datang seorang wanita menghampiri Lin mengaku dari kedutaan Thailand. Dia berbicara kepada Lin bahwa pria tersebut ketahuan menggunakan HP-nya pada saat ujian sedang berlangsung. Lin bertanya, apa yang akan terjadi padanya? Wanita tersebut menjawab, jika mereka akan membatalkan nilainya dan akan melarang pria tersebut mengikuti ujian STIC selamanya. Mereka pun akan menginterogasi Lin. Jika tidak ada apa-apa, maka Lin pun boleh pergi. Akhirnya, Lin kembali ke Thailand dan disambut oleh Pat dan Grace. Mereka akan mengadakan pesta di rumah Pat. Namun, Lin menolaknya dan berkata jika Beng tertangkap dan nilainya dibatalkan. Grace berjanji akan mencari pusat ujian lain untuk Lin. Jika tidak, Lin pun bisa mengikuti ujian ulang. Lin berkata jika dia sudah berubah pikiran. Lagi pula, Pat dan Grace sudah mendapatkan nilai bagus seperti yang kalian inginkan. Lin pun pergi meninggalkan Grace dan Pat, kemudian dijemput oleh ayahnya. Lin pun menangis melihat ayahnya dan berkata jika dia meminta maaf dan ingin mengakui suatu kesalahan yang telah dia perbuat. Dia pun menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang terjadi selama dia di Sydney. Malam harinya, terlihat Pat dan Grace beserta teman-temannya sedang melakukan pesta merayakan hasil ujian mereka. Mereka mengirim pesan kepada Lin untuk bergabung dengan mereka dan mengambil uang bagian Lin. Namun, Lin tidak menjawabnya, malah keluar dari grup chat mereka. Sementara itu, nasib Beng, atas kejadian di tempat ujian STIC, pihak kedutaan Thailand melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah Beng, sehingga membuat Beng harus dikeluarkan dari sekolah. Keesokan harinya, Beng mengirim pesan kepada Lin untuk bertemu dengannya di tempat laundry miliknya.
Lin pun menemui Beng, terlihat mesin cuci baru serta sepeda motor baru di tempat laundry Beng. Beng menawarkan sesuatu kepada Lin, yaitu untuk mengikuti ujian GAT-PAT dan kembali memberikan jawaban-jawaban kepada siswa yang mengikuti ujian tersebut. Lin memegang tangan Beng dan berkata jika Beng membutuhkan uang, dia bisa mengambil uang bagian Lin yang masih berada di pad. Namun, Lin tidak akan membantunya dalam ujian tersebut. Beng yang mendengar hal itu kemudian marah dan berkata jika dia tidak mau ikut serta dalam rencananya, maka dia akan memberitahu seluruh orang bahwa Lin lah dalang skandal STIC yang akan berimbas pada pembatalan seluruh nilai siswa di Thailand, termasuk Pat dan Grace beserta teman-temannya. Dia menjamin hal itu akan membuat Lin dan teman-temannya dilarang untuk berkuliah di luar negeri. Dan ayah Lin pun akan sangat kecewa. Lin pun menjawab, jika Beng ingin melakukannya, maka lakukan saja. Sehingga kita impas, dan Lin pun meninggalkan Beng. Setelah itu, pada suatu hari, Lin dan ayahnya sedang berada di suatu tempat. Ayahnya berkata kepada Lin bahwa kita akan mampu menghadapinya. Lin pun menuju suatu ruangan yang sudah dipersiapkan untuk pengambilan video rekaman pengakuannya terkait atas kecurangan saat tes STIC. Dan film pun selesai. Gimana, seru kan cerita filmnya? Buat kalian teman film yang masih duduk di bangku sekolah, kayaknya harus mikir 1000 kali ya untuk melakukan hal-hal seperti yang ada di film ini. Belajar dengan rajin untuk mendapatkan hasil yang baik. Cukup sekian review film kita kali ini. Sekedar info untuk kalian yang memiliki film terfavorit kalian yang ingin direview di channel ini, komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, aktifkan pula lonceng notifikasinya. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.